Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, ya, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Ya, judul dari materi ini adalah Manajemen SDM Internasional. Baik, terkait dengan fungsi-fungsi pokok MSDM, fungsi manajemen. Jadi ada fungsi perencanaan, yakni melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Fungsi kedua adalah fungsi pengorganisasian, menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang saya ulangi, mohon maaf. Menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja dipersiapkan. Fungsi ketiga adalah fungsi pengarahan, yakni memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikutnya, fungsi pengendalian. Melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Ini fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Jadi ada pengadaan SDM, ada pengembangan dalam kurung development, dan juga yang C, pemeliharaan dalam kurung maintenance. Pengadaan SDM, analisis pekerjaan, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja, recruitment, menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Berikutnya seleksi tenaga kerja, selection, merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Penempatan atau placement, penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan, dan pembekalan orientation dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Pengembangan, development, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelatihan dan pengembangan, training and development, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin berikutnya, pengembangan karir, career development. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan untuk menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Pemeliharaan, maintenance, bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi. Poin-poinnya, promosi dan pemindahan, sebuah proses di mana seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan di atasnya. Model perekrutan internal. Berikutnya, penilaian prestasi kerja, sebuah penilaian kinerja sebuah karyawan
atas berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Oke, poin-poin berikutnya silakan dibaca sendiri ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya, cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Pendekatan berikutnya adalah dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Pendekatan berikutnya yaitu berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan multinasional. MNC ya, Mas dan Mbak, multinational company. Oke, faktor yang mempengaruhi perbedaan antara manajemen sumber daya manusia internasional berbeda dengan manajemen pada level domestik adalah satu, perbedaan pasar tenaga kerja. Setiap negara memiliki pasar tenaga kerja yang dapat berbeda satu sama lainnya. Ya, terdapat perbedaan dalam ketersediaan tenaga kerja dan perbedaan campuran biaya tenaga kerja. Yang kedua, problem-problem mobilitas internasional. Terdapat hambatan hukum, ekonomi, fisik, dan budaya yang harus diatasi pada saat memindahkan pekerja ke negara asing. Perusahaan perlu mengembangkan rekrutmen khusus, training, kompensasi, dan praktek transfer. Oke, faktor yang ketiga adalah gaya dan praktek manajemen. Sikap terhadap gaya manajemen yang berbeda beragam dari satu negara ke negara lainnya. Ya, norma di antara praktek manajemen dan hubungan tenaga kerja manajemen menguji hal ini. Kemudian yang faktor keempat adalah orientasi nasional. Sekalipun tujuan perusahaan adalah hal global, tetapi personelnya, tenaga kerja dan manajemen mungkin lebih memperhatikan kepentingan nasional daripada global. Ya, lebih tinggi jiwa nasionalismenya gitu ya, Mas dan Mbak ya, daripada terkait dengan tujuan globalnya si perusahaan gitu ya. Faktor yang kelima adalah kontrol. Jarak dan keragaman membuat lebih sulit mengontrol operasi luar negeri daripada operasi domestik. Ya, ini masuk akal ya Mas dan Mbak ya. Dan kebijakan personal seringkali digunakan untuk memperoleh kontrol atas operasi di luar negeri. Oke, masuk ke ruang lingkup MSDM internasional. Secara umum, Dowling dalam Scholar di tahun 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu yang pertama, fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang B, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang C, fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang D, fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu yang pertama, karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, lokal nasional. Kemudian karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, ekspatriat. Kemudian karyawan yang berasal dari negara ketiga, third country nasional. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasi yaitu yang pertama negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi.
host country. Kemudian yang berikutnya negara asal perusahaan, home country. Ini sepertinya terbalik ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Jadi negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi itu home country ya. Kemudian negara asal perusahaan itu host country. Kemudian negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah, other countries. Oke, strategi dalam penerapan MSDM internasional dilakukan melalui berbagai kegiatan, yakni perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengaturan atau pengelolaan staf, pemberian orientasi atau pembekalan, pelatihan dan pengembangan SDM, serta pemberian kompensasi dan imbalan. Oke, ini perencanaan dalam MSDM internasional. Menurut Schuller di tahun 1994, perencanaan SDM secara umum yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan SDM menuju suatu perusahaan yang kompetitif. Langkah-langkah yang dimaksud adalah pengumpulan dan analisis data, kemudian mengembangkan tujuan perencanaan SDM, kemudian merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan perencanaan SDM. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Oke. Keempat, tahap tersebut dapat diimplementasikan untuk pencapaian tujuan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, menengah 2 hingga 3 tahun, maupun jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Oke, seperti halnya aktivitas perencanaan SDM secara umum di atas, dalam perencanaan SDM internasional diperlukan sebuah analisis pasar tenaga kerja eksternal, baik yang bersifat lokal atau domestik maupun internasional. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang dihubungkan dengan keterampilan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam bisnis internasional. Dalam rangka perencanaan ini perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi 1. Penetapan serta identifikasi potensi atau kriteria yang harus dipenuhi pada setiap level manajemen. Kemudian ada melakukan proses identifikasi terhadap faktor-faktor penting dalam bisnis internasional, dan seterusnya. Poin-poin yang lain silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen calon pekerja atau karyawan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencari pekerja-pekerja yang potensial. Sedangkan seleksi berhubungan dengan proses di mana perusahaan berusaha mengidentifikasi para pencari kerja atau pelamar dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta ciri-ciri lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Model-model yang dapat diterapkan dalam rekrutmen dan seleksi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional menurut Pearson di tahun 1998 antara lain: 1. Dipilih dari kelompok eksekutif nasional yang berada di perusahaan induk. Ini host country ya, kalau saya tidak salah Mas dan Mbak, untuk ditempatkan di perusahaan cabang home country di negara lain. Yang kedua, merekrut para eksekutif dari negara tempat kerja dalam negeri. Saya ulangi, yang kedua, merekrut para eksekutif dari negara tempat tenaga kerja dalam negeri atau lokal. Kemudian yang ketiga, berusaha mengadopsi para eksekutif yang memiliki perspektif internasional tanpa membatasi kewarganegaraan gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi bisa merekrut dari manapun, dari negara manapun, asalkan memang kompeten gitu ya, tidak melihat apakah beliau dari home country atau host country, yang penting kompeten gitu ya Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah. Oke, ini yang berikutnya, pengaturan atau pengelolaan staf. Dalam rangka pengaturan atau pengelolaan staf harus memperhatikan berbagai asumsi sebagai berikut.
pada jabatan yang sama namun pada tempat yang berbeda, maka akan memerlukan keahlian yang berbeda pula. Ya, misalnya sama-sama manajer keuangan gitu ya, tapi yang satu di Indonesia, satu di Jepang, ya keahliannya berbeda. Terutama terkait dengan itu ya, keahlian dalam apa namanya itu, memahami budaya tempat gitu ya. Ya, pengaruh budaya dan lingkungan fisik setempat harus diperhitungkan dengan seksama dan harus dihindari estimasi yang keliru, asumsi yang keliru ya gitu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Selain daripada itu, menurut Hollinshead di tahun 1995, dalam pengaturan atau pengelolaan staf harus menggunakan berbagai kriteria internasional, antara lain ya, calon karyawan harus memiliki kepribadian yang sabar, tekun, penuh inisiatif dan fleksibel dalam menerima atau bereksperimen terhadap hal yang baru dalam pekerjaan. Kemudian, calon karyawan harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Selain keterampilan teknis, calon karyawan juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang mencakup penguasaan bahasa gitu ya. Ini ngaruh ya Mas dan Mbak ya. Semakin kita memahami bahasa asing tempat kita bekerja gitu ya, misalnya kalau di Jepang ya memahami bahasa Jepang gitu, orang lokal, orang setempat juga akan makin respect dan juga makin akrab dengan kita ya, minimal kita lebih cepat akrab dengan orang lokal atau orang setempat ya, karena kita bisa dan memahami serta merasakan bahasa mereka gitu ya Mas dan Mbak ya. Baik, monggo yang poin-poin lainnya silakan diperhatikan, silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak. Oke, berikutnya orientasi atau pembekalan. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali para calon karyawan yang akan berangkat ke negara lain tempat dia ditugaskan. Jadi ya, di samping pembekalan dalam bidang tugasnya, pembekalan juga diberikan dengan tujuan untuk beradaptasi dengan cara mempelajari pola kehidupan dan budaya negara yang akan dituju. Sekali lagi ini penting ya Mas dan Mbak ya, biar ya meminimalisir cultural shock ya Mas dan Mbak ya. Oke, sisanya silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak. Oke, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dengan memberikan fasilitas pembelajaran pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku para pekerja atau karyawan. Sedangkan pengembangan berkenaan dengan cara mendapatkan keterampilan dan pola perilaku yang dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuannya agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau pekerjaan di masa yang akan datang. Ya, pada praktiknya program pendidikan dan pelatihan merupakan cakupan yang luas, dimulai dari hubungan antar personal, pemahaman kebudayaan lokal atau setempat, pemahaman nilai-nilai dan perilaku konsumen, sampai dengan operasional perusahaan global, transfer budaya perusahaan, nilai-nilai dalam budaya yang majemuk, sistem bisnis, strategi internasional, teknik sosialisasi, dan lain-lainnya. Luas ya Mas dan Mbak. Oke, pemberian kompensasi dan imbalan. Praktek pemberian kompensasi dan imbalan pada para ekspatriat memiliki peran penting dalam menjabarkan suatu strategi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas dalam bisnis antar negara, memudahkan permintaan antar cabang di negara yang berbeda, pemeliharaan hubungan yang konsisten, serta menjaga agar kompensasi yang diberikan bersifat rasional dan mendukung usaha untuk unggul dalam persaingan minimal dengan pesaing terdekatnya. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, ada dua prinsip dalam penetapan sistem kompensasi atau pengupahan perusahaan internasional, yaitu yang pertama, konsep pengupahan sesuai dengan perusahaan pusat atau asal perusahaan, host country ya, kalau saya tidak salah nangkap Mas Mbak. Kemudian yang kedua, konsep pengupahan dengan pendekatan moduler. Yang dimaksud pengupahan dengan pendekatan moduler adalah paket kompensasi yang dipisahkan dari peraturan di negara asal atau disesuaikan dengan
peraturan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ini kalau saya tidak salah home country ya, Mas Tanbaya yang tepat. Sistem kompensasi yang dilakukan tergantung pada peraturan dan kesepakatan awal antara asal perusahaan dengan negara tempat perusahaan beroperasi. Oke baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Insya Allah kita jumpa lagi next time. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.